Tim Puslap 4 Mabes Polri geledah sebuah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara Jumat malam. Rumah itu diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMAN 72. Petugas menutup akses jalan menuju rumah dengan memasang garis polisi di tengah jalan. Dari dalam rumah, tim Puslap 4 Mabes Polri membawa kardus ini berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan. Jadi Ketua RT ini mengatakan bahwa rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku. Diketahui pelaku tidak bersosialisasi dengan masyarakat dan cenderung tertutup. Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang, antara pekerja di dalam rumah tidak pernah bersosialisasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta sudah diketahui dan merupakan salah satu yang terluka dalam peristiwa itu. Akibat lukanya pelaku saat ini menjalani operasi di rumah sakit, namun mengenai motif masih didalami. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Informasi terkini penyelidikan ledakan dan penanganan korban akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono di sekitar SMAN 72. Dan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman. Kita sapa Zefanya terlebih dahulu. Selamat pagi Zefanya. Zefanya, bagaimana situasi terkini di TKP dan apa yang sedang diselidiki polisi? Selamat pagi Reza, ini memang kalau dari depan SMA Negeri 72 Jakarta penjagaan masih terus dilakukan oleh kelompok dari TNI AL begitu ketat sejak malam hari kemarin hingga pagi hari ini masih terus berjaga, dan tadi kami juga sempat melihat ada dari Satpol PP setempat ini juga turut datang begitu untuk melakukan penjagaan di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Karena kita ketahui kemarin olah TKP ini telah dilakukan oleh tim gabungan dari tim forensik, kemudian Densus, lalu penjinak bom Gegana, Bidokes, yang dimana kabarnya pada hari ini nanti hasilnya akan disampaikan dari olah TKP kemarin. Dan tentu SMA Negeri 72 ini belum bisa dimasuki oleh siapapun, masih clear area karena penyelidikan masih terus berlangsung, olah TKP masih belum disampaikan hasilnya. Karena tadi Reza dan juga saudara di depan beberapa penjaga kantin ini meminta untuk masuk begitu ya, untuk mengambil beberapa peralatan mereka karena masih belum sempat terambil akibat pasca insiden kemarin. Nah, sudah aja bersama dengan saya Reza, ini salah satu penjaga kantin, Pak Maman. Selamat pagi ya, Bapak. Selamat pagi. Pak Maman, ini kan Bapak tadi hendak mengambil beberapa peralatannya. Ini mungkin boleh disampaikan waktunya kemarin seperti apa sampai belum sempat membereskan kantin dan pasca ledakan itu? Jadi kan posisinya kan lagi mau sholat Jumat, sedangkan kantin kan mau istirahat kedua. Kan segala macam tuh persiapan segala macam, tinggal siap saji anak-anak makan. Nah, cuma langsung Jumat langsung ceramah. Udah ceramah itu kan udah tutup ceramah langsung doa kan. Udah mau tutup doa langsung
Oh, itu ledakan, kencang banget. Kalau dari pendengaran Bapak berapa kali, Pak? Kalau menurut keterangan Bapak mah, pertama kan di masjid, kencang banget lah. Udah kurang lebih dari 5 menit lebih lah. 5 menit lebih ledak lagi. Kalau boleh tahu posisi kantin sama musola tuh Ya, berdekatan atau? Dekatan. Memang cuma satu itu doang di sekat doang. Memang ini bangunan nih. Jadi istilahnya kantin nempel ke musola. Berarti lokasi cukup dekat ya antara kantin dengan musola. Nempel banget. Oke, lalu pasca ledakan apakah semua langsung disuruh keluar begitu Pak untuk steril area karena pada panik keluar kan yang posisi ke kantin kan dikunci, nggak boleh tuh sama itu. Tuh, yang keluar pintu pertama yang keluar langsung, makanya Bapak kan lari. Belum langsung lari. Nah, terus anak-anak kan ratusan. Bapak diserbu sama anak-anak ratusan. Di situ ada pohon mangga kan, Bapak udah kehilangan keseimbangan. Langsung jatuh, langsung sakit ini. Gitu. Berarti Bapak sempat ada terluka karena semua berhamburan. Genturan karena pohon mangga. Itu. Baik. Ini rata-rata anak-anak memang sering banyak yang beli di kantin Bapak begitu ya? Kantin, ya beli kan. Apakah beberapa korban ini Bapak mengenal begitu? Kena banget semuanya kena. Orang sehari-hari makan, kan sebagian kantinnya semuanya kan 10. Bapak yang megang kantin keempat dan kelima. Oke, kalau salah satu sosok korban mungkin ada yang Bapak kenal tipenya seperti apa? Kena banget. Kena orang sering makan anak-anak semuanya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman untuk infonya. Semoga bisa segera masuk ke dalam untuk mengambil beberapa peralatannya ya. Amin. Siap, terima kasih demikian Reza. Tentu kita nantikan bersama apa hasil olah TKP yang nanti akan dikabarkan oleh Polda Metro Jaya. Balik ke studio. Baik, terima kasih Zevanya. Selanjutnya, saudara, kita ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kita sapa Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman di sana. Rahma, bisa dijelaskan apa saja luka atau keluhan yang dialami korban? Iya Reza, kalau dari korban-korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini, luka yang dialami korban ini merupakan luka bakar, luka gores dan juga gangguan pendengaran. Inilah yang disampaikan terakhir oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Lalu dari korban-korban ini tentunya sudah mendapatkan perawatan begitu ya Reza dan juga saudara. Dan kalau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini kita mendapatkan informasi terkini dari pos polisi yang didirikan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, total ada 38 orang yang mendapatkan perawatan dan yang sudah dibolehkan pulang itu ada 24 orang, sisanya adalah 14 orang yang masih dilakukan rawat inap. Dan memang informasi terakhir yang kami dapatkan Reza dan juga saudara, dari korban-korban tersebut 2 orang ini menjalani operasi begitu ya, yang diduga salah satunya merupakan terduga pelaku Reza dan juga saudara. Dan untuk korban-korban dari ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini dibagi ke 3 rumah sakit, yaitu di salah satunya adalah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini yang tadi saya sebutkan ada total 38 orang yang ditangani di sini. Selain itu ada di Rumah Sakit Yarsi, di mana ini totalnya ada 15 orang yang ditangani dengan masih dilakukannya 14 orang rawat inap dan 1 orang sudah dibolehkan pulang. Sedangkan untuk rumah sakit ketiga merupakan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ini ada 7 pasien yang ditangani atau 7 korban yang ditangani di rumah sakit tersebut. Rawat inapnya masih ada 1 orang yang rawat inap dan 6 orangnya sudah dibolehkan pulang. Dan hingga saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan dari total 38 orang yang dirawat di yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Cempaka Putih ini, totalnya sudah 24 orang yang pulang dan rawat inap masih ada 14 orang. Reza. Ya, rawat inap 14 orang, sejumlah korban yang mengalami luka juga ada yang sudah dipulangkan. Ramai juga jadi pertanyaan saya, ini kan anak-anak SMA di sana. Lalu bagaimana dengan pendampingan psikologi? Apakah sudah diberikan juga? Iya Reza, kalau untuk pendampingan psikologi tentunya akan diberikan begitu ya kepada anak-anak sekolah dari SMA 72 Jakarta ini. Dan kami juga tadi sempat berbicara begitu ya, dari pendamping psikologi yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini akan diberikan tentunya pendampingan psikologi kepada korban dan akan ada pendampingan psikologi yang akan dilaksanakan
pada hari Senin nanti di SMA 72 Jakarta. Nah, untuk juga bagaimana dengan pendamping psikologi dan juga untuk informasi lebih jelasnya begitu ya, Reza dan juga saudara, dari Polda Metro Jaya di sini juga mendirikan posko begitu yang dimana nanti akan mengupdate bagaimana informasi-informasi terkait dengan jumlah korban dan bagaimana korban yang sudah dibolehkan pulang dan korban yang masih dirawat ini akan diupdate informasinya di posko yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan hingga kini tentunya saya sebutkan tadi, Reza dan juga saudara, sudah ada maksud kami sudah ada 24 orang yang sudah pulang begitu, dan masih ada 14 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Reza. Ya Rahma, di sana sudah ada posko. Lalu bagaimana orang tua atau kerabat serta keluarga korban ingin konsultasi atau seperti apa sih prosedurnya dan lokasinya di mana posko itu? Ya, kalau untuk bagaimana dengan keluarga begitu ya, ingin mendapatkan informasi atau yang berhubungan dengan pasien atau anaknya begitu yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, kami sempat bertanya kepada polisi yang berada di posko di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, menyebutkan bahwa kalau untuk posko sendiri di sini itu hanya memberikan update informasi data terkait dengan korban, tapi kalau keluarga yang ingin menanyakan bagaimana keadaan dari korban atau anak-anaknya itu bisa langsung ke rumah sakit, Reza dan juga saudara. Tapi tentunya kami melihat tadi saya dengan update data begitu ya yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini juga ada dari tim pendampingan psikologi yang nantinya akan memberikan pendampingan psikologi kepada korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Reza. Baik, terima kasih Rahma Apeliang. Sebelumnya ada Zevanya Situmiang dari SMA 72 Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali. Pastikan Anda bersama kami.